Halo semuanya, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menangani error PHP dengan keterangan kurang lebih seperti berikut ya. Uncov MySQL SQL exception. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near. Kemudian di sini ada tanda PHP seperti ini ya. Kemudian dolar barang, kemudian di dalamnya ada ID barang seperti ini. Nah, di sini menunjukkan ada suatu syntax query ya, yang di sini terdeteksi masih ada tanda PHP-nya. Kalau kita lihat kodenya ya nanti kurang lebih seperti ini kode yang error tadi ya. Kita lihat di ini ya, file controller di function update barang ya, PHP ya. Jadi kita lihatnya di sini ya, update barang PHP. Dengan di dalamnya menyertakan sebuah ID barang bernilai 1 ya. Nah, di sini kode programnya kalau kita lihat ya, kalau kita telusuri dari pesan errornya ya, terkait dengan dolar barang kemudian ID barang ya. Jadi kalau kita periksa di sini kode programnya ya, yang lainnya ya, penunjukan isian ya dari sebuah query ya, update barang set nama diisi sekian, jumlah kemudian sekian, harga sekian yang ditangkap dari pos ya dengan ini ya disimpan dalam variabel-variabel ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, pada variabel-variabel yang lainnya dikurung menggunakan tanda petik tunggal. Sementara yang ID barang ini tidak dikurung menggunakan petik tunggal. Oleh karena itu di sini kita perlu memberikan tanda petik tunggal seperti ini ya di dalam petik ganda sebuah query. Artinya ini sebenarnya nanti dalam penulisan query-nya masing-masing dari kode atau dari string ya, bukan kode ya. Masing-masing dari string yang akan kita inputkan dalam update ini ya, update database barang ini ya. Nanti terkurung menggunakan tanda petik ini. Sehingga nanti kalau ada spasinya itu nanti tidak terdeteksi sebagai salah satu sintak dari query ya. Kemudian ini saya kira untuk return ini tidak perlu ya. Mungkin saya lebih merekomendasikan ya, yaitu dengan header ya, kemudian ini kita kembalikan ke sini saja ya, location ya, kemudian kita kembalikan ke index.php ya, .php yaitu mengembalikan ke halaman awal ya, yaitu yang menampilkan semua datanya. Nanti ketika berhasil melakukan update, programnya akan kita kembalikan ke sini. Nah, setelah kita lakukan pengeditan seperti tadi ya, seperti ini ya, ini kita berikan tanda petik ya pada ID barang ini ya. Kemudian ini kita berikan header location ke halaman ini ya, ke halaman index PHP ya. Kemudian kita coba menjalankan programnya. Oke, mungkin sebelum saya jalankan programnya, saya perlihatkan dulu ya struktur tabel dan contoh data yang ada ya. Jadi nanti struktur tabelnya kita punya tabel barang di sini ya, dengan struktur kurang lebih seperti ini ya, tidak saya jelaskan lebih rinci ya. Kemudian contoh datanya yang sebelumnya seperti ini ya, misalnya di sini ada data keyboard ya, kalau kita perhatikan dengan harganya 100.000. Kali ini kita akan melakukan perubahan ya, yaitu menjadi 200.000. Oke, kita rubah ya. Nah, ini masih ada error seperti ini. Ini kita coba ya, semua struktur query-nya saya sarankan jadi satu baris ya, jangan di baris yang berbeda. Karena kalau di baris yang berbeda, sebaiknya nanti sertakan dengan penanda perpindahan baris pada PHP ya. Setelah kita coba dari satu baris menjadi satu baris seperti ini, kita coba jalankan lagi programnya dengan reload ya. Tampaknya masih tetap error, mari kita lihat. Nah, untuk memastikan ya kelengkapan data yang kita tangkap dari pos ya, kita bisa periksa dulu di sini ya menggunakan print r ya, mengenai data posnya itu berisi apa saja sih ya. Kemudian kita exit dulu aja di sini ya. Kemudian di sini kita tampilkan ya isi dalam posnya itu apa saja. Nah, setelah kita tampilkan seperti itu, kita lihat di sini ya, hasil dari posnya itu sebenarnya mengirimkan data apa saja. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata untuk nama barang itu sudah ada, kemudian jumlahnya sudah ada, harganya juga sudah ada ya.
kemudian ubahnya ini kosong. Nah, padahal yang digunakan di sini ya, salah satu data array postnya adalah ID barang. Dan di sini terlihat ID barang ini kosong ya. Sehingga nanti di sini query-nya yang dijalankan oleh PHP ketika mengisi ID, nanti ID-nya di sini akan berisi kosong. Sehingga nanti ini terkesan ID sama dengan tidak ada apa-apa di sini. Oleh karena itu kita perlu memastikan bahwa dalam post update barang ini nantinya formnya benar-benar mengirimkan ID barang. Kita periksa di sini ya. Terkait dengan formnya, yaitu yang form ubah ya. Kalau kita perhatikan tadi ya, di sini adalah ubah barang ya. Ubah barang itu nanti menjalankan file ubah barang ini ya. Kita lihat di sini ya, apakah di sini sudah ada salah satu input ya yang berisi ID barang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini semua data ya ditangkap dan disimpan dalam variabel barang ya. Kemudian didistribusikan ke dalam input-input form yang tersedia. Nah, pada bagian ID barang ini sudah benar konsepnya, yaitu ada input hidden ya dengan nama ID barang. Tapi kalau kita perhatikan di sini ya, untuk barang ID barang ini belum tercetak ya. Bahkan di sini sebenarnya error ya. Nah, errornya tidak terlihat karena di sini tipe inputnya adalah hidden. Nah, oleh karena itu kita perlu pastikan ya, kita samakan dengan pencetakan ya nilai-nilai dari data sebelumnya ya. Pencetakannya kalau diperhatikan di sini, kalau kita tidak mau menggunakan echo, maka setelah tanda lebih kecil sama dengan, pastikan di sini ada tanda sama dengannya seperti ini. Nah, seperti itu, sehingga nanti kita bisa memastikan bahwa data yang terkirim dalam pos nanti ada ID barangnya. Kita cek ulang di sini ya, kita reload ya. ID barang diambil di sini, kemudian nanti disimpan dalam sebuah input hidden di sini ya. Kemudian ketika dikirimkan menggunakan klik ubah, pastikan bahwa ID barang itu nanti sudah terkirim dan ada di sini. Sehingga nanti variabel ID barang ya bisa kita ambil di dalam variabel post ID barang ini, dan nanti kita pakai untuk query ID barang sama dengan ID barang seperti ini. Nah, kita buktikan yaitu dengan menjadikan print R dan exit ini kita tutup ya. Kemudian ini kita coba reload ulang sehingga nanti program di bawahnya akan dieksekusi. Nah, kita reload ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Tadi contohnya keyboard itu harganya 200.000, jumlahnya 10 ya. Tadi sudah berhasil dirubah. Nah, kita coba lagi di sini perubahannya. Misalnya jumlahnya menjadi 12 ya, dan harganya misalnya menjadi 50.000 ya. Setelah itu kita coba cek di sini. Nah, ini sudah berhasil berubah dan ini juga sudah berhasil berubah. Jadi di sini ditemukan dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan pada pengiriman input hidden ID barang ini ya. Dan juga pada query-nya, pastikan bahwa string-string ya yang akan mengisi atau akan menjadi syarat dalam sebuah query update ya, itu pastikan dikurung menggunakan tanda petik tunggal seperti ini kalau kita menyusun query-nya menggunakan tanda kurung petik ganda seperti ini. Demikian, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat.